ulama Asy'ariyah yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Fatimah, ini menganggap dirinya maksum dan menganggap dirinya adalah Imam Mahdi. Ini sejarah berdarah ulama Asy'ariyah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan lagi di kitab Al-Kamil fit Tarikh ya, di juz 9 halaman 199 itu dijelaskan juga bahwa ada yang bernama Ibnu Tumar. Ibnu Tumar ini orangnya mengaku merasa wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Peringatan ya kepada kreator Wahabi bahwa Ibnu Tumar itu bukan ulama Asy'ariyah dan tidak mewakili madhab al-Asy'ari. Kemudian kalau mengambil referensi dari kitab itu coba baca redaksinya biar kami tahu seperti apa redaksinya dan biar kami tahu pemahaman yang sebenarnya. Kalau dalam masalah Ibnu Tumar ini jelas kreator Wahabi Safas ini telah berbohong, entah disengaja atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu kreator Wahabi yang menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah itu memiliki sejarah kelam. Kreator Wahabi ini mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi menumpahkan darah orang yang berbeda dengan Aswaja Asy'ari Maturidi. Intinya dia mau mengatakan dan mau menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari itu adalah kalangan atau kelompok yang sesat yang suka membunuh orang lain yang beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ari. Bahkan kata dia juga mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Referensi yang dia pakai adalah ada dua kitab. Yang pertama Syiar A'lamin Nubala, yang kedua Al-Kamil fit Tarikh. Hanya saja kreator Wahabi ini tidak membaca redaksinya, cuma menjelaskan bahwa dia mengambil dari kitab Syiar A'lamin Nubala dan Al-Kamil fit Tarikh. Padahal saya itu sangat menunggu seperti apa sebenarnya redaksi yang menjelaskan bahwa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu membunuh orang yang berbeda dengan dia. Kenapa? Karena sepanjang sejarah itu enggak ditemukan bahwa Imam Al-Asy'ari misalnya dan murid-muridnya kemudian menumpahkan darah orang yang berbeda. Manhaj Al-Imam Al-Asy'ari di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan ilmu, dengan hujjah dan dengan dalil. Ternyata yang dimaksud sebagai Asy'ariyah atau kaum Asy'ari yang membunuh lawannya, yang membunuh orang yang berbeda dengannya, yang menumpahkan darah masyarakat adalah Ibnu Tumar. Sampai sini kami tertawa terbahak-bahak ya. Kok bisa Ibnu Tumar itu dijadikan wakil atau diatasnamakan sebagai Asy'ariyah? Sebelum kami masuk ke tanggapan dan membongkar kebohongan kreator Wahabi ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang Ibnu Tumar. Kami ambil dari Wikipedia. Ibnu Tumar itu nama lengkap Abdullah Muhammad Ibnu Tumar. Sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu panjang ya, nasabnya panjang sampai nanti nasabnya itu sampai kepada Sayyidina Ali. Ibnu Tumar ini adalah seorang sarjana muslim Berber, guru dan pimpinan politik yang berasal dari selatan Maroko. Jadi memang Ibnu Tumar ini tokoh politik. Ibnu Tumar kemudian mendirikan dinasti Muwahhidun. Jadi kemudian dia punya dinasti Muwahhidun. Awalnya Muwahhidun hanya didirikan sebagai gerakan reformasi keagamaan yang menentang pemikiran dinasti Murabitun. Ia mendasarkan pendirian dinastinya kepada literalisme Ibnu Hazm. Jadi sebenarnya Ibnu Tumar ini pengikut dari madhab al-Dhahiri. Madhab al-Dhahiri itu madhab yang hanya melihat kepada lafadz-lafadz. Maka sebenarnya lebih dekat kepada madhab Wahabi sekarang.
Karena madhab Wahabi sekarang itu juga lebih mengedepankan kepada lafadz, lebih mengedepankan kepada zahirnya lafadz. Dan tokoh besar dalam madhab al-Zahiri itu adalah Ibnu Hazm yang memang berada di Andalus dan dekat dengan Afrika Utara. Nah, itu sedikit tentang Ibnu Tumar. Kemudian tanggapan kami sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Pertama, bahwa Ibnu Tumar itu bukan ulama Asy'ariyah. Jadi salah besar kalau orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Tumar ini ulama Asy'ari, tokoh-tokoh Asy'ari. Enggak. Dalam kitab-kitab ulama juga yang menjelaskan tentang biografi ulama-ulama Asy'ariyah tidak ditemukan ulama yang bernama Ibnu Tumar. Jadi jelas di sini bahwa Ibnu Tumar bukan ulama Asy'ariyah. Kemudian kalau kita membaca Syiar A'lamin Nubala, itu dijelaskan bahwa akidah Ibnu Tumar ini campuran. Ada Asy'arinya karena memang pernah belajar kepada ulama Asy'ari, ada Syiahnya, ada juga Mu'tazilahnya. Jadi akidah Ibnu Tumar itu bukan Asy'ariyah, tetapi akidah campuran, ada Syiahnya, ada Mu'tazilahnya, ada Asy'arinya. Oleh karenanya Ibnu Tumar tidak mewakili Asy'ariyah. Ibnu Tumar tidak mewakili ulama Asy'ariyah. Berikut ini redaksi yang terdapat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Insya Allah akan kami bacakan sebentar lagi, karena oleh kreator Wahabi itu tidak disebutkan dan tidak dibacakan. Terdapat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala halaman 548 juz 19 ada bunyi begini. Falamma tawatsaqa minhum, ketika Ibnu Tumar itu mendapatkan kepercayaan, posisinya menjadi kuat di tengah masyarakat yang dia tinggali, qala ana huwa, Ibnu Tumar mengatakan ana huwa, aku adalah dia, wa ana Muhammad bin Abdullah, dan aku adalah Muhammad bin Abdullah, wa saqa nasaban lahu ila Ali. Kemudian Ibnu Tumar ini menjelaskan nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali. Fabaya'uhu, lalu masyarakatnya itu membaiat Ibnu Tumar. Wa allafa lahum kitab a'azzu ma yutlab. Ibnu Tumar juga mengarang sebuah kitab yang berjudul A'azzu ma yutlab. Wa wafaqal Mu'tazilah fi syai'in. Ibnu Tumar mencocoki akidah Mu'tazilah dalam sebagian fahamnya, wal Asy'ariyah fi syai'in, dan mencocoki faham Asy'ariyah di satu sisi lainnya, wa kana fihi tasyayyu'un, dan juga ada faham Syiahnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Khaldun, qala Ibnu Khaldun wa kana min ra'yihi al-qaul bi ismatil Imam Ali ala ra'yil imamiyah minasy-Syiah. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa di antara pendapat Ibnu Tumar yang Syiah bahwa dia berpendapat Imam Ali itu maksum sebagaimana pendapat Syiah Imamiyah. Maka di sini sudah jelas bahwa Ibnu Tumar ini bukan Asy'ariyah, bukan ulama Asy'ariyah, dan tidak mewakili Asy'ariyah. Kemudian tanggapan berikutnya kita lihat fakta sejarah. Fakta sejarah mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah ataupun akidah Maturidiyah itu disebarkan dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, disebarkan oleh ulama dengan ilmu, dengan dalil, dan dengan hujjah yang kuat, bukan dengan kekuasaan, apalagi pertumpahan darah. Dan ini bukti nyata yang tidak bisa dibantahkan. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia itu mayoritas umat Islam adalah bermadhab Asy'ari, mengikuti Imam Syafi'i. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang, bukan, tetapi dengan dakwah yang santun, dengan tradisi-tradisi dan seterusnya. Begitu juga kalau misalnya kita melihat sejarah dari tokoh-tokoh Asy'ariyah. Misalnya yang pertama, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai tokoh utama di dalam madhab Al-Asy'ari. Beliau bukan politikus, beliau juga bukan penguasa. Beliau membendung aliran sesat itu dengan dalil, dengan hujjah yang kuat. Beliau misalnya membendung aliran Mu'tazilah,
beliau memendung aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan misalnya dengan debat dan dengan hujjah, dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan politik. Begitu juga dari murid-murid Imam Al-Asy'ari dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Bahkan hal ini juga diakui oleh orang Wahabi, oleh Syekh Wahabi, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu tersebar ke seluruh penjuru dunia itu karena mayoritas ulama mengikuti madhab Al-Asy'ari dan menyebarkannya. Jadi penyebaran madhab Al-Asy'ari bukan dengan kekuasaan, bukan dengan pertumpahan darah, tetapi dengan ilmu. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang sangat terkenal, misalnya Al-Imam Al-Baqilani, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali. Mereka ini bukan politikus, bukan penguasa, tetapi mereka adalah ulama yang menyebarkan ide-idenya, yang menyebarkan kebenaran dengan ilmu, dengan karangan, dan seterusnya. Begitu juga misalnya Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ulama ahli hadis, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, mereka semua ini ulama ahli hadis yang bermadhab Al-Asy'ari. Mereka tidak ditemukan sejarah yang mengatakan bahwa mereka ini menumpahkan darah umat Islam. Mereka ini sebenarnya yang menjadi wakil-wakil dari madhab Al-Asy'ari. Jika mereka berbuat salah, jika mereka kemudian berdakwah dengan kasar, dengan keras, menumpahkan darah, baru bisa dikatakan bahwa madhab Al-Asy'ari itu memiliki sejarah kelam, yaitu menumpahkan darah. Tetapi buktinya tidak demikian. Beda halnya misalnya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pendiri Wahabi. Jadi beliau ini adalah representatif dari aliran Wahabi, dari sekte Wahabi. Kemudian beliau juga politikus atau penguasa, atau paling tidak beliau memiliki perjanjian dengan politikus atau dengan penguasa, dan beliau juga membantu dari penguasa tersebut. Kemudian beliau ini juga menuduh masyarakat Aswaja itu sebagai musyrik, sebagai syirik, kemudian diperangi, ditumpahkan darahnya. Sejarah ini itu ditulis di dalam kitab para ulama, bukan hanya oleh orang Syiah misalnya, karena kreator Wahabi ini mengatakan bahwa sejarah yang menjelaskan tentang peperangan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada umat Islam itu katanya orang-orang Syiah. Padahal kalau kita baca banyak kitab itu tidak hanya orang Syiah. Misalnya dari madhab Syafi'i, Syekh Zaini Dahlan juga menjelaskan betapa beringasnya sekte Wahabi di awal kemunculannya. Kemudian juga misalnya ada kitab sejarah yang menjadi rujukan Wahabi ya. Di antaranya adalah kitab Tarikh Ibnu Ghanam. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang menjelaskan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan tentaranya itu memerangi dan menaklukkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang dianggap musyrik, yang dianggap syirik. Kemudian mereka bunuh ya, umat Islam ini mereka bunuh, kemudian diambil hartanya dan begitu seterusnya. Coba lihatlah dalam Tarikh Ibnu Ghanam ini. Kemudian ada salah satu medsos yang merangkum dari peperangan yang ada dalam Tarikh Ibnu Ghanam. Ada waswah mamfuhah dan seterusnya, itu ada pembunuhan di situ, dan ini fakta sejarah memang terdapat dalam kitab-kitab. Dan pengkafiran umat Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga terekam dalam kitab Wahabi, misalnya dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Itu jelas bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan umat Islam nggak tahu arti la ilaha illallah sampai dirinya keluar, sampai dirinya datang.